Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan Bu Heni di pelajaran matematika. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar matematika pagi kali ini. Hari ini masih belajar di bab 2 tentang relasi dan fungsi, tapi khususnya hari ini kita belajar tentang fungsi. KKM masih tetap 65, jadi tugas semuanya harus dituntaskan minimal 65. Hari ini setelah kalian menyimak video pembelajaran berikut, kalian akan dapat menyatakan sebuah relasi merupakan fungsi atau bukan. Yang kedua, dapat menyajikan fungsi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan koordinat kartesius. Fungsi atau pemetaan. Jadi kalau ada yang menggunakan kata pemetaan itu sama dengan fungsi. Fungsi itu apa? Yaitu fungsi termasuk relasi, tapi relasi yang khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena ada syaratnya, yaitu jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Di sini ada kata tepat, berarti hanya boleh satu pasangan. Tidak boleh lebih atau tidak boleh tidak punya pasangan. Ya. Contohnya seperti ini. Tentukan relasi berikut manakah yang termasuk fungsi. Nomor 1, Ibu contohkan dalam bentuk diagram panah. Yang sebelah kiri anggota himpunan P, yang sebelah kanan anggota himpunan Q. Kemudian setiap anggota P dipasangkan ke anggota Q. Nah, kalau seperti ini, kalian menentukan fungsi atau bukan, yang diperhatikan hanya anggota yang di sebelah kirinya saja. Ya, yang di sebelah kanan diabaikan. Yang di sebelah kiri anggotanya 2, 4, 6, dan 10. Perhatikan tiap anggotanya. 2 mempunyai satu pasang. 4 mempunyai satu pasang. 10 mempunyai satu pasang. Oh, ternyata yang angka 6 ini nggak punya pasangan. Berarti ini bukan fungsi. Karena ada anggota himpunan P yang tidak punya pasangan. Kalau yang Q diabaikan saja, tidak perlu diperhatikan ya. Yang sebelah kanan tidak perlu diperhatikan. Yang diperhatikan itu yang sebelah kirinya. Berarti yang nomor 1 bukan fungsi. Ibu tulis dulu. Nomor 1 bukan fungsi. Alasannya karena ada anggota P yaitu 6 tidak mempunyai pasangan, ya. Berikutnya. Diagram panah berikutnya yang kedua. Yang kedua, bentuknya seperti ini. Perhatikan yang sebelah kirinya saja. Angka 2 memiliki 1. Angka 4 memiliki 2 pasang. Angka 6 mempunyai 1 pasang. Angka 10 mempunyai 1 pasang. Ini termasuk fungsi atau bukan? Betul, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena angka 4 mempunyai lebih dari 1 pasang. Nah, ini berarti bukan fungsi. Alasannya, angka 4 memiliki 2 pasang. Berarti ini bukan fungsi. Selanjutnya, nomor 3. Yang ketiga, perhatikan anggota himpunan P.
angka 2 mempunyai satu pasang, angka 4 mempunyai satu pasang, angka 6 satu pasang, angka 10 satu pasang. Nah, semuanya memiliki satu pasang. Berarti yang ketiga merupakan fungsi. Yang ketiga merupakan fungsi. Jadi, kesimpulannya, dikatakan fungsi jika anggota yang sebelah kiri hanya mempunyai tepat satu pasang. Tidak boleh lebih seperti ini, tidak boleh tidak punya pasang seperti ini. Jadi tidak boleh jomblo ataupun tidak boleh memiliki satu pasang atau selingkuh, ya. Fungsi juga berlaku seperti itu. Jadi diingatnya seperti itu aja. Jadi tetap setia pada satu pasangan. Itulah fungsi, ya. Jadi yang diperhatikan hanya yang sebelah kirinya saja. Hanya mempunyai satu pasang setia. Itulah fungsi. Semoga bisa dipahami. Lanjut, nomor 2. Nomor 2, sama, tentukan manakah yang merupakan fungsi atau bukan. Tapi ini dalam himpunan pasangan berurutan. Himpunan A, B, C, D. Berarti yang kita perhatikan yang pertama saja nih A, B, C, D-nya. Nah, ini juga yang diperhatikan yang pertamanya saja. A, B, C, D harus mempunyai satu pasang, ya. Perhatikan yang A. Yang A mempunyai satu pasang, B, C, D. Tidak ada yang double, ya. Berarti ini merupakan fungsi. Jadi yang fungsi atau bukan yang diperhatikan yang pertamanya aja. Ada yang sama atau enggak? Ini A, ini B, ini C, ini D. Tidak ada yang sama. Berarti ini merupakan fungsi. Bu, bagaimana yang belakangnya kan sama semua? Tidak masalah. Jangan diperhatikan yang belakang. Yang kalian perhatikan yang depannya saja. Ya. Sekarang yang B. Di sini A, B, C. Tidak ada yang berulang. Ini fungsi atau bukan? Fungsi juga. Kenapa? Karena coba perhatikan. Ini A, ini B, ini C. Coba Ibu ulangi ya. Ini fungsi atau bukan? Ternyata bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena yang di depan nih anggotanya ada A, B, C, dan D. Sedangkan di sini yang depan hanya A, B, C-nya saja. Berarti yang D-nya tidak ada. Berarti tidak boleh. Berarti ini bukan fungsi. Karena yang D ini nggak punya pasangan, ya kan? Mana D? Tidak ada di sini D. Kalau tidak punya pasangan, berarti itu bukan fungsi. Yang C. Yang depan A, B, C, D. Ada yang sama yang depannya? Tidak ada yang sama. Lengkap semua A, B, C, D. Berarti ini juga fungsi. Walaupun di sini ada yang sama yang belakang, tidak berpengaruh ya. Yang belakang ada satu nih 2 kali. Nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Sekarang yang D. A, B, C, D. Sama. Hanya mempunyai satu pasang A, B, C, D. Berarti ini fungsi. Nah, yang E. Di sini D. Di sini D. Kemudian di sini D lagi nih depannya. Berarti D ini mempunyai 3 pasang.
tidak boleh selingkuh. Berarti ini bukan fungsi. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau himpunan pasangan berurutan, yang depannya saja yang kalian perhatikan. Tidak boleh ada yang sama. Nih, yang kayak yang E, D-nya ada yang sama nih, yang depannya. Berarti itu bukan fungsi. Seperti itu. Semoga dipahami. Kemudian, yang ketiga, tentukan koordinat kartesius berikut termasuk fungsi atau bukan. Nah, kalau koordinat kartesius yang diperhatikan hanya sumbu X-nya saja. Ya, gambar yang satu. Gambar yang satu. Gambar yang satu, perhatikan sumbu X-nya aja. Angka 1 punya berapa pasang? 1. Angka 2 cuman 1 pasang, ketiga kan? Angka 3 hanya 1, angka 4 hanya 1. Berarti ini fungsi. Nomor 2, yang X. Angka 0 hanya 1 ke atasnya ya, perhatikan. Angka 1 ke atasnya hanya 2. Ini juga 1, 3 ini juga 1. Berarti ini fungsi. Yang ketiga, angka 0 tidak ada, 1 di 2. Ini 1 juga, angka 3 1 juga, 4 1 juga. Berarti ini fungsi. Nah, yang keempat, angka 3. Punya berapa nih? Punya 1, di 2, di 3, di 4. Berarti yang X-nya 3 punya 4 pasang sekaligus. Berarti dia melebihi atau tidak memenuhi syarat. Karena mempunyai 4 pasang sekaligus. Berarti ini bukan fungsi. Seperti itu ya untuk koordinat kartesius. Semoga dipahami. Selanjutnya, contoh penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dengan tanggal lahirnya. Tiap orang pasti hanya punya 1 tanggal lahir, ya kan? Kemudian sebuah rumah dengan nomor rumahnya. Sebuah rumah pasti hanya punya 1 nomor rumah. Tidak mungkin lebih dari atau tidak punya nomor rumah, ya kan? Yang ketiga, seorang siswa dengan nomor induk siswanya. Pasti setiap siswa hanya punya 1 nomor induk siswa. Tidak mungkin lebih dari 1. Itu contoh penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir, cara menyajikan fungsi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan koordinat kartesius. Nah, di sini ada domain, daerah asal, kodomain, daerah kawan, dan daerah hasil itu range. Perbedaannya apa? Langsung kita contohkan. Tentukan domain, kodomain, dan range pada fungsi berikut. Jawab. Yang namanya domain itu anggota yang berada di sebelah kiri. Ya, berarti 2, 4, 6. Domain sekali lagi yang ada di sebelah kiri. Kita tuliskan. Nih yang sebelah kiri ini domain. Kalau dituliskan anggotanya buka kurung kurawal 2, 4, 6. Selanjutnya kodomain. Kodomain itu yang sebelah kanan. Ini kodomain. Kodomain. Kodomain anggotanya yang sebelah kanan semuanya. 1, 2, 3, 5. Tanda kurung kurawal. 1,
Berapa lagi? 2, 3, dan 5. Kalau range itu ada di dalam kodomain, yaitu anggota kodomain yang mempunyai pasangan, yaitu 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Ya, kalau kodomain yang sebelah kanannya semua, 1, 2, 3, 5. Tapi kalau range, anggota kodomain yang mempunyai pasangan, yaitu 2, 3, dan 5. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Anggota himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung A. Anggota himpunan B dinyatakan dengan N dalam kurung B. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B, NB pangkat NA. Berarti yang belakang dulu yang ditulis ya, baru yang depan. Sedangkan pemetaan dari B ke A kebalikannya. Yang belakang dulu NA pangkat NB. Jadi, yang jadi patokan yang belakangnya dulu ya, yang ditulis A ke B, berarti NB dulu, baru pangkat NA. B ke A, berarti NA dulu, baru pangkat NB. Coba kita masuk ke dalam soalnya. Contoh, diketahui himpunan P bilangan ganjil kurang dari 5 dan Q anggotanya A, B, C, D, dan E. Tanpa menggambar, hitunglah banyaknya fungsi atau pemetaan. Berarti menggunakan rumus yang tadi. Dari P ke Q. Yang B dari Q ke P. Kita jawab. Yang P, bilangan ganjil kurang dari 5. Kita isi dulu bilangan ganjil kurang dari 5. Berapa aja? Anggotanya yaitu 1 dan 3. Berarti banyak anggota P adalah 1, 2, ya kan? Kalau Q, anggotanya A, B, C, D, dan E. Berarti banyak anggota Q, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Banyaknya fungsi atau pemetaan dari P ke Q. Berarti yang kita tulis yang belakang dulu nih, Q dulu. Berarti N, Q pangkat N, P. NQ-nya berapa NQ? 5. Pangkat NP-nya berapa? 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Berarti 25 cara. Ini cara ya. Q ke P. Berarti yang ditulis duluan P. NP pangkat NQ. NP-nya berapa? 2. Pangkat NQ-nya 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kalian hitung akan menghasilkan 32 cara. Oke, materi hari ini sampai sini. Semoga dipahami. Kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya atau ditanyakan ke Bu Heni langsung. Selanjutnya, kalian catat semua yang ada di slide ini. Jangan diringkas-ringkas. Jika sudah, dilanjutkan mengerjakan latihan soalnya. Nanti akan Ibu share di WhatsApp grup soalnya ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.